Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya Danang Prawira Nugraha di mata kuliah Statistik Farmasi. Kali ini di mata kuliah Statistik Farmasi. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Supaya apa yang kita pelajari pada siang hari ini dapat memberikan manfaat dan memberikan barokah, setidaknya bagi diri kita sendiri dan bagi masyarakat pada umumnya. Berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Hari ini kita akan perkenalan dulu mengenai statistika farmasi. Apa itu statistika farmasi, mengapa itu penting untuk kita pelajari sebagai farmasi, dan lain sebagainya. Mohon maaf karena suara saya agak sedikit terak ini. Ya, berikutnya. Ya, ini adalah buku referensi yang saya gunakan untuk penelitian untuk mata kuliah kali ini. Yang pertama ada bukunya Muhammad Sofiyuddin Dahlan, Statistika untuk Kedokteran dan Kesehatan, SPSS komplit sama metode penelitian farmasi komunitas dan eksperimental dilengkapi dengan data SPSS. Nah, kita nanti tidak akan tidak banyak berteori mengenai statistika itu apa, bagaimana cara menghitungnya dan lain sebagainya. Kita nanti akan lebih aplikatif saja. Kalau teori-teori secara statistika itu nanti saya yakin kalian pasti mengantuk, dan untuk dan juga kalau menurut saya pribadi tidak terlalu tidak terlalu urgent untuk kita pelajari sebagai seorang farmasi. Nah, bagaimana kita mengaplikasikannya saja yang lebih penting untuk kita ketahui, dan bagaimana interpretasi dari data statistika itu yang lebih penting. Di sini nanti kita akan menggunakan beberapa software yang bisa kita gunakan untuk analisis statistika. Di antaranya ada banyak sekali software statistika, tapi yang paling sering digunakan adalah SPSS. SPSS itu paling banyak digunakan di laptop saya SPSS 24. Nanti kalau ada yang silahkan dicari sendiri. Kalau tidak ada ya nanti bisa menghubungi saya. Ya, berikutnya outline-nya itu yang pertama adalah RPS-nya dulu, gimana rencana pembelajaran semesternya seperti apa, kemudian pendahuluan statistika, jenis data, pengenalan SPSS dan lain sebagainya. Ya, itu ada outline untuk pertemuan pertama hari ini. Nah, ini untuk materinya. Jadi nanti ada 1 sampai dengan 8 itu adalah sampai dengan ujian tengah semester. Pertama itu adalah pendahuluan jenis-jenis data, pengenalan SPSS, itu adalah untuk yang pertemuan pertama. Yang kedua adalah interpretasi uji hipotesis, penyajian data dan statistik deskriptif. Kemudian yang ketiga adalah hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, hipotesis korelatif dan analisis multivariat. Kemudian ada yang pertemuan keempat, kita akan membicarakan uji komparatif numerik tidak berpasangan, uji komparatif numerik tidak berpasangan juga untuk kelima. Yang keenam nanti ada uji komparatif numerik berpasangan. Yang nomor 7 uji komparatif numerik berpasangan. Habis itu kita ujian tengah semester. Pertemuan ke-8 ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 adalah uji komparatif kategorik berpasangan. Yang 10 adalah komparatif kategorik tidak berpasangan. 11 dan 12 adalah uji korelatif. Nomor 13 adalah uji validitas dan reliabilitas. Yang keempat kita akan belajar mengenai odds ratio dan risk ratio seperti apa itu. Dan juga yang terakhir adalah mengenai analisis multivariat. Dan setelah itu kita lanjutkan dengan UAS. Karena sekarang masih dalam masa pandemi, kita akan melakukan ujian secara kuliahnya masih secara daring. Kemudian untuk form penilaiannya, evaluasinya atau penilaiannya itu ada UTS, UAS dan tugas. Di mana 30% adalah UTS, 30% UTS, 30% UAS dan 40% adalah tugas. Nanti tugasnya akan saya lampirkan di akhir slide ini. Ya, untuk penugasannya nanti saya harapkan diselesaikan 7 kali 24 jam setelah pertemuan. Jadi kalau nanti pertemuan kita dimulai pertemuan pertama dimulai pukul 8 sampai dengan 9.40, maka saya harapkan dikumpulkan paling lambat adalah minggu depan pukul 9.40 untuk pertemuan pertama. Begitu juga untuk pertemuan kedua. Ya. Nanti tugasnya untuk akan dikumpulkan via Google Drive saja yang lebih mudah. Ya.
Kemudian ini adalah pendahuluan ya. Statistics is a science that study how to plan, collect, analyze, interpret, and finally represent data. In short, statistics is a science that concern with data. Jadi analisis statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana perencanaan pengambilan data, kemudian bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana menganalisa data, bagaimana menginterpretasikan data tersebut, dan akhirnya akan menampilkan data tersebut. Nah, secara sederhananya itu kita akan ngomongin soal data dan data. Kenapa? Karena di dalam dunia ilmu pengetahuan kita membicarakan mengenai data. Ya, misalkan kita mau melihat apakah ekstrak A dengan dosis 1, 2, 3 manakah apakah apakah ekstrak tersebut mampu menurunkan kadar kolesterol. Kan berarti kita tidak bisa mengira-ngira, oh ternyata dosis yang nomor 3 bisa menurunkan kadar kolesterol lebih baik dibandingkan dengan data nomor 1. Itu kita tidak bisa mengira-ngira seperti itu. Ada angkanya, tetapi kalau tidak diolah dan dipresentasikan atau ditampilkan dengan baik, maka itu hanya akan berubah menjadi data, tidak akan berubah menjadi sebuah informasi. Nah, dengan data inilah yang kita gunakan untuk merubah merubah data dan angka menjadi sebuah informasi yang pada akhirnya bisa bermanfaat. Seperti itu. Kita tidak akan jauh-jauh nanti, karena kita memang bukan sarjana statistik, jadi kita nggak perlu tidak perlu sampai daki-daki mempelajari mengenai statistika, teorinya gimana, hitungannya gimana. Kalau saya pribadi lebih senang bagaimana cara mengolah datanya dan bagaimana cara menyajikan serta menggunakan data tersebut. Itu yang paling penting kalau menurut saya. Ya mungkin kalau pendapat dosen-dosen yang lain berbeda ya tidak apa-apa. Nah, berikutnya ini statistik itu bagaimana cara mengumpulkan data, planning data, cara mengambil datanya gimana, jenis datanya seperti apa, kemudian bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana menganalisanya, kemudian bagaimana menginterpretasikannya, dan bagaimana cara menampilkannya, apakah menampilkannya dalam bentuk diagram batang ataukah dalam bentuk yang lainnya. Itu akan berubah menjadi data. Ya, itu adalah statistik. Jadi kalau nanti di skripsi, kalau kalian nanti sudah sampai ke semester 7, semester 8, itu nanti tidak jauh-jauh dari statistik ini. Bagaimana cara mengolah data, bagaimana cara menganalisa data, bagaimana cara menginterpretasi data, dan lain sebagainya. Itu pentingnya nanti di semester 7 atau semester 7 dan semester 8. Kita di sini pertama belajar dulu materinya. Saya sarankan kalian untuk mempunyai buku yang minimal punya bukunya Sofieudin Dahlan itu tadi, karena itu memang sangat membantu sekali nanti kalau kalian deskripsi. Ya, saya sarankan setidaknya punya buku yang Sofieudin dan Dahlan itu, karena memang juga bukunya mudah untuk dipelajari dan enak untuk dimengerti, tidak terlalu tidak terlalu sulit untuk dipahami. Ya, berikutnya kemudian dari data itu juga bisa berubah bisa menjadi informasi, atau informasi itu juga bisa diubah dengan dirubah menjadi angka-angka berupa statistik. Seperti itu ya. Jadi data, informasi itu bisa berubah juga dalam statistik. Contohnya informasi berupa banyaknya orang yang tenaga kesehatan yang telah mengalami vaksinasi tahap 1 dan tahap 2 itu juga bisa dirubah menjadi sebuah statistik. Apakah apakah memang sama atau berbeda, itu bisa dirubah juga dengan statistik. Berikutnya, berarti data dan statistik itu ya kayak telur dan ayam, mana yang paling duluan itu juga bisa apakah data duluan atau statistik duluan. Jadi bisa bolak-balik. Jadi dari data bisa dirubah menjadi statistik, dari statistik bisa ditampilkan menjadi sebuah data, seperti itu. Berikutnya statistik itu jenisnya ada 2, yaitu pertama statistik deskriptif dan statistik inferensial. Jadi kalau deskriptif itu dia hanya mendeskripsikan data-data yang ada tadi, misalkan dalam bentuk tabel, grafik, kemudian measure of center, atau ke ukuran keterpusatannya, atau ukuran ke
sebarannya seperti itu ya. Ya. Kemudian ada juga statistik inferensial. Statistik inferensial itu berkaitan dengan estimasi dan pengujian sebuah hipotesis. Seperti itu ya. Oke, kemudian kalau inferensial itu sudah berkaitan dengan estimasi atau menguji sebuah hipotesis. Misalkan kita mau menguji apakah ekstrak daun ekstrak daun mangga itu mampu untuk membunuh virus corona. Nah, itu kan sudah merupakan hipotesis testing ya, atau menguji sebuah hipotesis. Oh, jadi ekstraknya itu teknis ya, teknisnya. Jadi kita melihat data, oh ternyata setelah dilakukan penelitian maka akan muncul sebuah data, yaitu misalkan jumlah virus corona yang ada di dalam tubuh setelah menggunakan ekstrak daun mangga tersebut. Nah, berapa kadarnya? Oh, dosis 1 sekian, dosis 2 sekian, dosis 3 sekian, dan seterusnya. Nah, kemudian kita bisa melihat dari data-data tersebut, kita bisa menguji menguji hipotesisnya, apakah memang benar ekstrak daun mangga itu bisa untuk virus corona, misalkan menyembuhkan virus corona. Seperti itu. Oh, ternyata hasilnya setelah diuji secara statistik ternyata tidak bisa. Itu kan bisa menjadi sebuah data baru, ya kan? Seperti tadi yang di slide sebelumnya ini, dari data bisa berubah jadi statistik dan bisa juga berubah lagi menjadi sebuah data, seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengestimasi, memperkirakan, misalkan mengestimasi atau memperkirakan berapa adakah hubungan antara peningkatan kadar gula darah seseorang dengan kejadian berupa misalkan efek neuropati perifer. Itu kita bisa mengestimasi berapa persen sih kejadian neuropati pada orang-orang yang dengan kadar gula darah yang tidak terkontrol dan begitu seterusnya. Itu mengestimasi. Jadi kita bisa mengestimasi atau memperkirakan apakah orang dengan kadar gula darah yang cenderung tinggi itu memiliki kemungkinan untuk mengalami neuropati perifer lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kadar gula darah yang tinggi atau dengan kadar gula darah yang terkontrol, seperti itu. Itu adalah statistik inferensial. Nah, kalau statistik deskriptif tadi itu adalah cuma hanya menggambarkan atau mendeskripsikan. Misalkan, berapa banyak orang diabetes yang laki-laki, berapa banyak diabetes yang perempuan. Itu ditampilkan dalam bentuk persentase, dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik. Ya, seperti itu. Kemudian juga ukuran terpusatnya, ukuran persebarannya dan lain sebagainya itu bisa dilihat di grafik deskriptif. Kalau yang measure of center tadi, ukuran keterpusatan itu bisa seperti mean median. Kalau Mas Ikat itu di zaman SMA. Kalau saya zaman SMA itu ada mean median modus, itu seperti itu adalah ukuran keterpusatan. Mean median itu rata-rata. Berapa rata-rata usia orang yang mengalami diabetes, berapa mediannya. Kemudian measure of dispersion itu ada seperti Nah, di sini ada descriptive statistics can use to summarize the data, either numerical or graphical described to the sample. Jadi statistik deskriptif itu bisa digunakan untuk meringkas data-data yang ada, baik itu data berupa numerik maupun berupa kategorik. Misalkan dalam bentuk tabel dan grafik, ya, tabel dan grafik. Udah tahu kan ya, tabel itu ya bentuknya ada kotak-kotak gitu. Ada grafik itu bisa berupa grafik
berupa pie chart, ada bisa juga berupa grafik yang kotak-kotak itu dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga menggunakan mean, median atau modus. Kalau mean itu adalah rata-rata. Contohnya statistik deskriptif adalah, kalau untuk contoh statistik deskriptif adalah misalkan berapa sih rata-rata usia orang yang mengalami diabetes. Kemudian mediannya itu, kalau median itu ukuran tengahnya berapa sih? Kalau modus itu berapa paling banyak orang, usia berapa orang yang paling banyak mengalami diabetes. Jadi modus itu bukan yang modus pada seperti anak muda zaman sekarang ya, dekati untuk modus bukan seperti itu. Kemudian untuk yang measure of dispersion, ukuran persebaran, itu kita bisa menggunakan range. Oh, orang yang mengalami diabetes itu rata-rata orang yang mengalami diabetes itu mulai dari usia 20 sampai dengan usia 80 di Tulungagung misalkan. Atau deviasi, standar deviasinya berapa? Oh, misalkan rata-rata 30 plus minus berapa? Itu adalah deviasi. Bisa juga menggunakan variance dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau untuk statistik inferensial, kalau kalian tahu, inferential statistics can use to model pattern of the data, accounting to randomness and drawing inference about the larger population. Jadi statistik inferential itu bisa digunakan untuk sebagai model, digunakan sebagai model dalam data kalian. Kita pengen melihat, oh ternyata accounting for randomness and drawing inference about the larger population. Jadi statistik inferential itu bisa digunakan untuk mewakili populasi yang jauh lebih besar. Ya, bisa menggunakan populasi yang jauh lebih besar. Misalkan kita ngambil sampel 100, tapi dari 100 sampel itu bisa kita gunakan untuk mengestimasi besarnya kelompok pada kelompok yang jauh lebih besar. Misalkan pada saat yang 100 tadi bisa kita gunakan untuk istilahnya itu untuk merepresentasikan jumlah penduduk dalam satu kabupaten misalkan, bisa seperti itu. Nah, contoh-contoh statistik inferential itu ada yang namanya t-test. Ada yang namanya t-test, ada ANOVA, ada chi-square dan lain sebagainya. Jadi ada banyak dan banyak lagi lainnya. Jadi statistik itu menyenangkan kalau kalian sudah bisa tahu tahu tekniknya dan tahu caranya. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata dari hasil ini ekstrak mangga misalkan tadi, seperti ekstrak daun mangga bisa gak sih digunakan untuk penyakit COVID? Dari datanya bisa kita lihat, oh ternyata seperti ini. Ternyata tidak bisa. Oh ternyata yang bisa adalah tanaman yang lain, misalkan seperti itu. Atau itu kalau untuk yang di laboratorium. Nah, maka kalau yang untuk yang di luar laboratorium juga bisa kita menggunakan untuk statistik. Misalkan ada nggak sih kaitannya antara orang yang kekurangan vitamin D dengan kejadian COVID, atau orang yang ketidakpatuhan seseorang mengkonsumsi anti diabetes dengan kejadian gagal ginjalnya, seperti itu kan juga bisa digunakan. Kita bisa melihat datanya itu dengan menggunakan statistik. Jadi kita bisa melihat dari data-data yang ada itu bisa menjadi sebuah informasi. Jadi kalau guru saya dulu pernah bilang, statistik itu adalah seperti sebuah pisau. Ya, kita mau menyembelih binatang kan bisa menggunakan pisau ya, menggunakan pisau. Nah, pisaunya itu ada macam-macam tergantung dari apa yang mau kita sembelih. Ya, statistik itu seperti itu. Statistik itu merupakan sebuah alat untuk menarik informasi atau untuk menyimpulkan suatu hal dari sebuah fenomena. Ya, kalau misalkan kita analogikan dengan tadi seperti kita mau menyembelih menyembelih seekor binatang, itu tergantung juga kan kita mau menyembelih apa. Kalau kita mau menyembelih sapi, kan nggak mungkin kita menyembelihnya pakai pisau dapur. Begitu juga kalau kita mau menyembelih ayam, kan nggak mungkin kita pakai parang gitu kan. Itu tergantung dari binatangnya atau tergantung dari alatnya tergantung dari kasus apa yang akan kita analisis, seperti itu. Berikutnya, nah ini statistik inferensial itu juga dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu statistik parametrik dan non parametrik. Statistik parametrik itu kalau digunakan kalau datanya terdistribusi normal. Jadi
sebaran datanya itu terdistribusi secara normal. Data yang terdistribusi normal itu gimana? Ya nanti di belakang akan ada datanya, ada ceritanya. Ada lagi juga statistik non parametrik. Non parametrik itu kalau datanya itu tidak terdistribusi secara normal atau free distribution sample. Jadi datanya itu tidak terdistribusi secara normal seperti itu. Nah, tetapi ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk menormalkan data yang tidak terdistribusi normal tadi, sehingga bisa dianalisis dengan statistik deskriptif. Nah, itu nanti lebih advance lagi, lebih jauh lagi, kita nanti akan belajar mengenai hal ini. Berikutnya, untuk jenis data itu ada primary and secondary, atau data primer atau data sekunder. Apa sih bedanya antara data primer dan data sekunder? Data primer itu adalah data yang diambil atau di obtain and collected, data yang diambil dan dikumpulkan langsung dari objek di bawah dari subjek penelitian kita. Misalkan uric acid concentration in rat, kadar asam urat pada tikus, itu kan melalui eksperimen ya. Itu bisa menggunakan itulah data yang disebut sebagai data primer. Ada lagi patient knowledge, pengetahuan pasien, itu bisa kita ketahui dari mana? Dari pasien secara langsung kan, dari subjeknya di sini adalah pasien, sedangkan objeknya adalah pengetahuan si pasien tersebut. Itu bisa kita lihat melalui survei, atau bisa juga kalau misalkan kita melihat secara langsung, kita melihat misalkan masalah terkait obat di rumah sakit, itu bisa kita ketahui dengan menggunakan observasi seperti itu. Itu adalah data primer. Nah, secondary data is obtained from parties or other existing resource. Jadi data yang kita peroleh dari sumber lain, tidak dari pasien secara langsung. Misalkan jumlah pasien stroke yang ada di Indonesia berdasarkan data BPS. Nah, kita kan nggak tahu secara langsung kan berapa sih jumlah datanya. Kita langsung ujuk-ujuk kasih data dari BPS. Oh, ternyata stroke di Indonesia ada jumlahnya ada 1 juta orang misalkan. 1 juta orang itu di Jawa Timur menunjukkan angka yang sekian. Itu adalah data sekunder. Dan juga misalkan kalau kalian mengambil data dari rekam medis, itu adalah berupa data sekunder, karena kita tidak mengambilnya langsung dari sumbernya. Nah, itu adalah contoh data primer dan sekunder. Bagaimana Pak kalau misalkan kita mau mengambil data apa yang kita gunakan? Apakah harus data primer? Enggak juga. Kita bisa juga menggunakan data sekunder. Tapi apakah data sekunder selalu lebih buruk dari data primer? Bisa jadi. Karena data primer dan data sekunder itu bisa sangat berbeda sekali. Ya, karena memang ya semakin panjang mata rantai, maka biasanya juga akan semakin ada bias istilahnya. Berikutnya, nah jenis data itu kan datanya dari sumbernya ada data primer dan ada data sekunder. Kalau ini dari jenis datanya itu ada data yang berupa data kualitatif dan data diskrit, kategorik or kualitatif, atau data kontinu, numerik dan kualitatif. Bukan kualitatif tapi kuantitatif. Yang kontinu, numerik itu kuantitatif, bukan. Oh ya benar, kuantitatif. Ada data kuantitatif, ada kualitatif. Data kategorik itu kalau saya lebih senang menggunakan istilah yang kedua, yaitu kategorik dan numerik ya. Tapi beberapa literatur itu menggunakan data diskrit atau kontinu. Ada juga yang menggunakan istilah kualitatif atau kuantitatif. Tapi kalau saya pribadi lebih senang menggunakan istilah kategorik dan numerik. Jadi kalau kategorik itu dibagi menjadi nominal dan ordinal, sedangkan untuk numerik itu bisa dibagi menjadi interval dan rasio. Ya, data nominal, ordinal, interval dan rasio itu seperti apa sih? Ya, nanti kita akan belajar di slide-slide berikutnya juga ada. Data nominal dan ordinal itu adalah ini. Nah, ini data nominal dan ordinal itu adalah data nominal dulu deh. Data nominal itu data berupa kategori, tetapi dia tidak memiliki tingkatan
tidak memiliki tingkatan. Misalkan laki-laki, perempuan, golongan darah A, B, O, itu kan tidak memiliki strata atau tidak memiliki tingkatan kan. Misalkan kan nggak mungkin laki-laki jauh lebih unggul dari perempuan atau sebaliknya. Ya karena memang standarnya sama. Laki-laki dan perempuan tidak satu lebih tinggi dari yang lainnya seperti itu. Atau data itu adalah contohnya. Kemudian golongan darah A, B, O. Kok tidak berarti golongan darah A lebih rendah daripada golongan darah O, atau data golongan darah B lebih rendah daripada golongan darah O, atau golongan darah AB lebih tinggi daripada golongan darah O. Bukan seperti itu juga. Itu bukan data itu adalah contoh data dari data nominal. Nah, berikutnya itu adalah data ordinal. Data ordinal contohnya tingkat pengetahuan rendah, sedang, tinggi, atau kadar gula tinggi, sedang, rendah, dan sebagainya. Atau tingkat kepangkatan, misalkan tingkat kepangkatan mayor, kemudian letnan, mayor, jenderal. Itu kan memiliki tingkatan. Kalau ordinal itu berupa datanya berupa kategori, tetapi dia memiliki tingkatan. Itu adalah data ordinal. Gampangnya itu kalau kalian masih bingung antara nominal sama ordinal itu seperti ini ya. Kalau data nominal dia tidak memiliki tingkatan. Kalau data ordinal dia memiliki tingkatan. Wis ngono wae gampangnya. Nah, kemudian ada juga itu kan data yang kategorik ya. Kalau data yang non kategorik atau data numerik itu contohnya yang paling kalau yang data interval, berupa data interval itu adalah suhu tubuh, kemudian IQ itu adalah interval. Kemudian kalau rasio adalah tinggi badan dan berat badan, itu adalah contohnya. Bedanya di mana? Kalau data interval dia tidak memiliki nol mutlak. Suhu badan nol mutlak kan nggak mungkin ya seorang memiliki suhu badan nol mutlak itu ya. Kalau punya turun dari 34 gitu aja sudah bisa innalillahi seperti itu. Atau orang yang memiliki IQ 0 kan juga nggak mungkin juga seperti itu. Oke. Kemudian kalau rasio, tadi sampai mana tadi kalau interval dan rasio? Kalau interval itu dia tidak memiliki nol mutlak, sedangkan rasio dia memiliki nol mutlak. Kemudian kalau tinggi badan nol itu kan berarti ya memang nol seperti itu. Itu adalah contoh dari rasio dan data rasio dan data interval. Jadi perbedaannya antara data rasio dan data nominal, data rasio dan data interval tadi sekali lagi saya ulangi, kalau data rasio itu dia memiliki nol mutlak, sedangkan kalau data interval dia tidak memiliki nol mutlak. Nah, misalkan rasio lagi itu adalah kadar gula darah, kadar kolesterol dan lain sebagainya. Tetapi data rasio itu tadi bisa juga dirubah menjadi data berupa data ordinal seperti itu. Misalkan tinggi, sedang, rendah. Oh, kategori tinggi itu sekian, kategori sedang itu sekian, kategori rendah itu seperti itu. Itu juga bisa dilakukan. Tujuannya salah satunya kalau kenapa kadar rasio dirubah menjadi ordinal itu adalah salah satunya adalah untuk menormalkan jenis datanya. Tadi kan di awal sudah saya sebutkan, sudah saya jelaskan bahwa data berupa statistik non parametrik itu bisa juga dirubah menjadi statistik parametrik. Nih, kemana tadi? Sorry, kelewat.
Nah ini data yang terdistribusi tidak normal nih, data yang terdistribusi tidak normal itu bisa dinormalkan. Salah satunya dengan rubah skalanya dari berupa data data rasio dirubah menjadi data kategorik atau data interval dirubah menjadi ordinal. Itu bisa untuk menormalkan datanya. Tetapi dari data ordinal itu tidak bisa dirubah menjadi data berupa numerik. Itu tidak bisa. Dari nominal dan ordinal dirubah menjadi numerik nggak bisa. Bisanya paling cuma untuk coding aja. Misalkan satu, kalau nanti di SPSS di slide belakang nanti ada laki-laki di kode 1, perempuan di kode 2. Itu tidak artinya bahwa perempuan lebih tinggi daripada laki-laki atau laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Enggak seperti itu juga. Itu hanya berupa coding atau berupa pembacaan saja, nanti di belakang kita jelaskan. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh-contoh yang lain data continuous. Nah, jadi jangan bingung. Tadi di sini kita menggunakan kategori. Kategori itu ini ada nominal, ordinal. Kalau continuous data kita itu artinya non kategorik ya. Non kategorik ada interval dan rasio. Itu adalah contoh-contohnya. Nah, ini adalah contohnya penyajian data dalam bentuk dalam bentuk kategorikal. Misalkan sebaran pasiennya, misalkan yang kita lihat di kiri dulu deh. Tadi kan jenis kelamin, usia kan sebenarnya masuk dalam kategori jenis data berupa data numerik ya, data numerik. Data rasio ya, ini kan disebutkan bahwa usia. Usia merupakan salah satu bentuk data data numerik yang merupakan data rasio. Nah, di sini itu dia bisa dirubah menjadi bentuk kategorik seperti ini ya. Dirubah menjadi bentuk kategorik. Ini juga bisa seperti ini, disajikan secara deskriptifnya, disajikan secara deskriptif. Itu bisa menggunakan data seperti ini. Nah, kemudian pekerjaan, pendidikan itu kan juga merupakan suatu data berupa data nominal, data ordinal ya. Misalkan pendidikan SD ya kan jelas lebih rendah daripada SMP, SMP lebih rendah dari SMA, SMA lebih rendah daripada S1 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau pekerjaan itu merupakan data kategorik. Kenapa? Karena IRT tidak lebih rendah daripada karyawan atau sebaliknya, atau PNS tidak lebih tinggi daripada yang tidak bekerja. Nah, inilah data deskriptif. Kita kan bisa menggambarkan berapa sih deskripsinya dari data tersebut. Nah, kita bisa juga menampilkan data berupa data deskriptif dengan sebaran seperti ini, dengan menggunakan diagram dengan menggunakan dengan menggunakan grafik seperti ini kan bisa juga kita tampilkan seperti itu. Nah, ini presentation descriptive numeric data. Jadi penyajian data dalam bentuk numerik itu kan bisa berupa min. Kemudian kalau untuk ukuran sebarannya, measure of dispersion, sebarannya bisa menggunakan standar deviasi, atau kalau misalkan grafik itu bisa menggunakan error bar. Kalau datanya tidak terdistribusi normal, kita menggunakan median. Ya, kita bisa menggunakan median. Kemudian untuk ukuran persebarannya kita bisa menggunakan persentil, atau kita bisa juga menggunakan box plot. Apa sih bedanya antara error bar sama box plot? Box plot nanti di belakang ada. Nah, berikutnya. Nah, ini adalah presentation descriptive numeric data. Misalkan ini kita mau menyajikan data berupa gram positif dan gram negatif. Ya, kasusnya misalkan pada jenis kelamin laki-laki, orang yang terinfeksi gram negatif dan gram positif kan bisa kita lihat di sini. Nih.
Kemudian usianya, kalau usia tadi berupa data usia tadi kan bisa berupa, kalau dan ini datanya terdistribusi normal ya, kita bisa menggunakan mean dan menggunakan standard deviation. Ini adalah mean dan standard deviation. Kalau plus minus itu biasanya ada standar deviasinya. Kalau yang di sini itu kan laki-laki jumlahnya 9, persentasenya 47,7. Kalau yang terinfeksi gram positif jumlahnya 15 dan juga persentasenya 57,3 ini. Nah, ini kasusnya community acquired. Jadi misalkan orang yang mendapatkan infeksi gram positif gram negatif itu tadi dari komunitas, itu jumlahnya 15 sama 20. Nah, ini angka ini yang belakang itu apanya? Nah, angka yang di belakang ini itu berupa persentilnya deh, persentilnya. Sedangkan datanya itu adalah berupa median, bukan berupa mean. Nah, apakah dia immunosuppression atau diabetes mellitus? Itu ini angkanya, jumlahnya. Ini bukan persentil tapi dia berupa persentase. Nah, ini. Nah, kalau yang di sebelahnya itu adalah pneumonia, tetapi dia menggunakan data berupa, datanya tadi berupa blogspot. Datanya tadi berupa dia tadi berupa error bar. Error bar itu bentuknya seperti ini, error bar. Ini error bar. Ini adalah contoh dari error bar. Nah, berikutnya ini kalau yang di data kalau yang di sini itu di free distribution, datanya terdistribusi secara tidak normal. Ini contohnya, kalau di sini kan kita melihat ada data misalkan orang yang terinfeksi gram negatif sama terinfeksi gram positif, jumlahnya 37,2 sama 36,6. Nah, kalau di sini itu kan berupa ada plus minusnya ya, ada plus minusnya. Nah, itu adalah standar deviasi. Kalau di sini dia dikatakan sebagai bukan standar deviasi, tetapi adalah persentil. Ini adalah median dan persentilnya. Ya. Kemudian systolic blood pressure-nya ini persentilnya juga, ini berupa persentil, penyampaian dan jumlah persentil dan seterusnya. Jadi ini bukan berupa rata-rata atau mean, tapi dia berupa nilai median, nilai tengahnya. Jadi kalau masih ingat ada mean, median, modus. Kalau mean itu adalah rata-rata, kalau median itu adalah nilai tengahnya, sedangkan modus itu adalah jumlah yang nilai yang paling sering muncul, itu adalah modus. Nah, kalau yang tadi yang di sini itu adalah error bar, yang ini namanya error bar. Error bar. Kalau yang di sebelahnya ini adalah box plot. Ini adalah box plot. Nah, ini adalah penyampaian dalam bentuk box plotnya. Jadi dalam penyampaian datanya kita tidak harus selalu dalam bentuk grafik standar atau mean dan lain sebagainya, tinggal tergantung dari jenis datanya itu seperti apa. Dan kita tinggal mengeksekusinya sama seperti tadi saya jelaskan di awal. Kalau misalkan contohnya kita mau menyembelih binatang, itu kan juga tergantung dari binatang yang mau kita sembelih apa, ya kan? Kalau kita mau menyembelih burung puyuh, kan nggak mungkin kita menggunakan parang yang gede itu untuk menyembelih burung puyuhnya, ya mungkin aja, tapi ya bisa langsung putus seperti itu, ya kan? Atau kalau kita mau menyembelih sapi atau kerbau yang segede gitu, kan kita nggak mungkin menggunakan pisau dapur. Kalau kita menggunakan pisau dapur mau sampai ke lehernya, bisa-bisa ketendang, ya kan? Itulah, jadi kita harus pinter-pinter bahasa Jawa ini nak
Tinggal tergantung kita mau menganalisis data seperti apa, jenis datanya seperti apa. Nah, ini adalah metode untuk melihat apakah data tersebut terdistribusi secara normal atau tidak. Kalau untuk secara deskriptif, kita bisa melihat koefisien varians atau rasio skewness atau kurtosisnya. Kita bisa melihat kalau misalkan koefisien varians yang kurang dari 30%, maka dia bisa dikategorikan sebagai data yang terdistribusi normal. Skewness-nya juga sama, 0, -2 sampai dengan 2, rasio kurtosisnya juga iya. Nah, kemudian ada lagi yang menarik, adalah histogram. Histogram itu simetrik, bentuknya simetrik. Nah, ini. Jadi kalau datanya itu simetrik seperti ini, berbentuk seperti lonceng, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah bell curve, itu adalah data yang terdistribusi secara normal. Jadi kalau data bentuknya seperti ini, ya, atau ntar saya ganti contohnya lagi, atau datanya seperti ini, atau juga datanya seperti ini, nah, maka dipastikan adalah sebaran datanya itu tidak normal. Jadi kalau yang normal itu bentuk datanya itu harus seperti bentuk kurva, berbentuk seperti lonceng. Nah, kalau kita melihat dengan menggunakan box plotnya, symmetric median right in the middle of the rectangle are not outline extremes. Ini adalah contohnya box plotnya. Yang normal itu ini. Ini adalah bentuk yang normal, bukan seperti ini, bukan juga seperti ini. Itu adalah data yang terdistribusi secara normal. Atau kalau QQ plot, normal QQ plot, datanya itu menyebar di sekitar garis di sini. Ini kalaupun misalkan ditarik garis seperti ini, kalau ditarik garis seperti ini, datanya itu masih ada di dalam titik-titiknya ini. Jadi datanya itu nggak mencelat ke sini, misalkan mencelat ke sini, yang terlalu jauh seperti itu, ya seperti ini. Jadi datanya itu nggak istilahnya tidak mencolok kemana-mana seperti itu. Itu adalah distribusi datanya. Kita bisa melihat seperti itu. Tetapi bisa juga kita melakukan data secara analitik, kita hitung. Kita bisa melihat kita bisa menghitung apakah data tersebut itu terdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan SPSS juga. Kita bisa menggunakan analisis namanya Kolmogorov-Smirnov. Ini nama orang Rusia. Kolmogorov-Smirnov, dengan kalau misalkan jumlah subjeknya itu lebih dari 50. Jadi kalau misalkan jumlah sampelmu itu ada 100 pasien, maka gunakanlah Kolmogorov-Smirnov. Ya, kita bisa melihat ya, apakah datanya itu terdistribusi secara normal atau tidak. Caranya seperti apa? Kita melihat nilai P-nya ini, apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Kalau untuk sebaran datanya itu kita melihat adalah lebih besar dari 0,05. Tetapi kalau nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita ada data berupa data nilai P yang nilai P untuk statistik, itu kita melihatnya adalah kurang dari 0,05. Nah, kalau datanya itu lebih dari 0,05, maka bisa kita simpulkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal. Lebih dari 0,05 kalau menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, bagaimana kalau jumlah datanya itu kurang dari 50? Kurang dari 50 ini, datanya kurang dari 50, kita bisa menggunakan Shapiro-Wilk. Ini. Dan juga untuk pengambilan keputusannya masih sama, lebih dari 0,05. Maka kalau dalam suatu penelitian untuk sebaran datanya itu adalah 0,07, maka bisa kita simpulkan bahwa data tersebut itu terdistribusi secara
normal. Tetapi kalau jumlah datanya itu adalah 0,0001, maka dia kan berarti kurang dari 0,05. Berarti bisa dikatakan data ini dia tidak terdistribusi secara normal, sehingga analisisnya kita bisa nanti dari dari jenis datanya ini kita bisa melihat apakah dia termasuk nanti kita uji apakah dia menggunakan uji statistik berupa parametrik atau non parametrik. Kalau datanya itu nggak normal, maka ujinya adalah non parametrik. Tadi di depan juga sudah ada. Nah ini, kalau datanya terdistribusinya tidak normal, maka menggunakan analisis non parametrik. Tetapi kalau datanya normal, maka bisa kita menggunakan uji statistik secara parametrik. Apakah satu lebih baik dari yang lainnya? Enggak juga, tinggal tergantung datanya seperti itu. Tadi sampai mana? Sampai wah ini nih. Ini sampai jenis datanya. Nah, ini berikutnya saya akan menampilkan introduction to SPSS. Nah, itu adalah sudah duluan ya, sudah dulu. Kita akan membicarakan mengenai SPSS. SPSS itu apa sih? SPSS itu ya sama seperti program yang ada di komputer, program komputer, sama seperti kalau kalian tahu ada yang namanya, kalau kalian mau menulis itu kan ada Microsoft Word, ada juga di Linux, ada juga di Android, sekarang ada WPS itu kan itu adalah program statistik loh. Di dalam pengujian statistik itu ada banyak sekali ada banyak sekali program-program statistik yang bisa kita gunakan, nggak melulu harus SPSS ya. Ada NVivo, ada Listrel dan kawan-kawannya. Itu bisa digunakan semua, tergantung dari jenis data yang kita gunakan. Nah, program statistik itu anggaplah sebagai merek dari kendaraan ya. Merek dari kendaraan, ada Nissan, ada Mitsubishi, ada Datsun, ada Lamborghini, ada Hino, ada Mercedes, ada Yamaha, ada Tosa, ada Caterpillar dan lain sebagainya. Nah, kemudian analisis statistikanya itu adalah jenis kendaraannya. Jenis kendaraannya. Kalau guru saya bilang itu kan analisis statistikanya ya sama seperti kamu mau menyembelih binatang. Ya kan, kalau saya lebih enaknya sama seperti kamu mau ke tujuan itu mau ngapain sih sebenarnya menggunakan analisis statistika itu. Nah, itulah yang nanti bisa kita gunakan untuk bisa kita gunakan untuk analisis statistikanya. Saya paling tidak suka kalau misalkan kalau ditanyakan uji statistik kamu pakai uji apa? Pakai SPSS, Pak. Nah, itu saya paling, kalau misalkan dalam menguji skripsi, bukan itu yang saya maksud. Uji statistikanya mau pakai apa? Ya mau pakai uji chi-square kah, atau mau pakai ANOVA kah, atau mau pakai t-test kah? Itu adalah uji statistikanya. Itu kan tinggal tergantung kita mau kemana kan. Sama kalau misalkan kita mau jalan-jalan, mau off-road, bukan off-road ya mau naik, bukan off istilahnya kan, mau trail, mau jalan-jalan di daerah yang pegunungan atau daerah-daerah yang sulit, yang jalannya tidak rata, ya kan kita otomatis menggunakan kendaraan ini kan, menggunakan kendaraan trail kan. Nggak bisa kita menggunakan kendaraan roda 3 seperti ini, nyanggrok kemana-mana yang ada, ya kan? Atau juga menggunakan Beat Vario itu ya nggak bisa, atau menggunakan NMAX itu nggak bisa. Mesti kalaupun dipaksakan ya bisanya bisa, tapi kalaupun dipaksakan hasilnya nggak akan bagus. Turun-turun habis kita trail pakai NMAX, selesai turun-turun shockbreakernya hancur, bannya bocor, kemudian bisa jadi koplingnya bermasalah dan lain sebagainya. Seperti itu. Atau kalau kita mau mengangkut barang, misalkan mengangkut aqua galon gitu kan nggak mungkin kita pakai aqua galon jumlahnya 10 lagi sekaligus angkat, kan kita nggak mungkin pakai motor trail kan, kita bisa aja pakai ini.
pakai apa namanya, apa ini, sepeda motor roda 3 ini, iya kan? Nggak mungkin juga kita menggunakan Beat. Ya bisa aja kita menggunakan Beat, tetapi harus dirombak dulu. Tapi kan nggak bisa sampai 10 kan dalam sekali angkut galon aqua. Atau kita mau kerja di pertambangan seperti di Freeport sana, seperti atau pertambangan batu bara yang skala besar. Untuk ngangkutnya kan kita nggak mungkin pakai ini, pakai apa namanya L300 ini, iya kan? Kita mesti menggunakan truk yang tonasnya gede seperti itu, iya kan? Karena jumlah angkutannya juga lebih banyak. Kalau misalkan kita mau mengangkat dengan L300 ya bisa-bisa wae, tetapi dalam satu kali pengeruan butuh berapa kali bolak-balik, ya kan, seperti itu. Atau kalau kita misalkan mau jalan-jalan off-road, bukan jalan-jalan off-road, ada tugas di daerah yang seperti daerah pertambangan, nggak mungkin kita menggunakan Innova, Avanza dan kawan-kawannya. Apalagi daerah-daerah berlumpur, kita mesti memilih kendaraan yang sesuai, kendaraannya memiliki double gardan istilahnya, yang 4WD, yang lebih tangguh seperti itu. Iya kan? Tetapi kalau ini dibawa ke sini, kalau kendaraan seperti Strada dan kawan-kawannya mau dipakai jalan-jalan ke kota, ya bisa. Itu kan bisa juga seperti itu. Tetapi jumlah orang yang diangkut kan tidak sebanyak Innova dan Avanza seperti itu. Jadi sekali lagi analisis statistik itu tergantung dari jenis data dan tujuan yang mau kita capai. Alatnya ya macam-macam. Ya kalau kita lihat di sini deh, misalkan ini ada sepeda motor trail ini, kan ada mereknya, ada macam-macam kan. Ada yang punyanya Kawasaki, ada punyanya Yamaha, itu kan juga ada juga kan macam-macamnya. Atau kalau kalian yang suka balap itu kan, apalagi mobil-mobil supercar, suka balap. Wah, ini kan ada seperti Lamborghini, ada juga Mitsubishi. Mitsubishi nggak ngeluarin merek merek premium ya, dia misalkan Mitsubishi, Mercedes dan kawan-kawannya. Kalau yang suka balap, nggak mungkin kalau untuk balapan menggunakan Tosa atau menggunakan Yamaha, ya nggak mungkin juga seperti itu, ya kan? Atau kalau memang yang lebih advance lagi, kalau memang sewenang sekali dengan balapan, ya otomatis menggunakan Ferrari, iya kan, dan kawan-kawannya, Ferrari, McLaren dan kawan-kawannya. Ya kan nggak mungkin juga McLaren mobil Formula One ini dibawa di jalan raya. Misalkan mau ke Pantai Gemah pakai mobil Ferrari, ya ora mungkin. Sampai ke mana, campur darat, sudah hancur duluan karena jalannya yang tidak rata seperti itu. Ya, jadi sekali lagi untuk analisis statistik itu bisa menggunakan berbagai macam software yang ada, tetapi saya di sini mengajarkan salah satu saja karena kalau diajarkan semuanya waktunya nggak cukup, dan juga sebenarnya esensinya sama saja. Nanti kalau kalian lebih tertarik belajar analisis statistik dengan menggunakan Listrel misalkan, atau menggunakan NVivo dan kawan-kawannya, bisa belajar sendiri. Yang penting intinya sudah paham. Nah, berikutnya. Nah, ini adalah penampakan dari SPSS. Nanti setelah kalian install, di sini akan nampak ada dua data, dua tempat. Ada yang namanya data view, ada yang namanya variable view. Variable view ini kalau yang kuning itu dia sudah aktif. Oh ya, yang saya gunakan sebagai contoh di sini, saya menggunakan SPSS 24. SPSS 24 mungkin kalau kalian menggunakan SPSS yang terbaru ya juga silahkan digunakan. SPSS 24 kalau misalkan dia aktif di sini, data view-nya dia berwarna kuning seperti itu. Ini adalah tampilannya dari SPSS. Kemudian ada lagi variable view. Variable view di sebelahnya kalau aktif dia berwarna kuning. In variable view there are several columns include name, type, width, decimal dan etc. Jadi di data sinilah kita menulis parameter-parameter apa yang mau kita set, yang nantinya akan ditampilkan di
sini. Ini untuk yang the variable view itu adalah untuk mengeset variabel-variabel apa yang mau kita tampilkan di data view seperti itu. Nah, berikutnya, nah ini di sini di atas ini itu kan ada name, type, width, decimal, labels, value, etc. dan kawan-kawannya. Nah, kalau name itu adalah untuk menuliskan variabelnya. Nah, tapi kalau untuk di name itu itu tidak boleh ada spasi. Misalkan bukan kelompok usia ya, tapi usia pasien itu tidak boleh ada spasinya. Biasanya dituliskan dengan usia underscore pasien atau usia tanda apa pasien, seperti itu. Nah, kemudian type itu adalah jenis datanya. Datanya apakah data kualitatif atau data kuantitatif ataukah data rasio ataukah data deskriptif atau data kategorik, seperti itu. Kemudian width itu adalah luas the digit number that will enter into SPSS. If data is numeric, the width no more 14 will. Meanwhile, the width data string is not more 32.767. Nah, biasanya yang digunakan adalah 10 sampai dengan 20. Nah, desimal itu adalah jumlah desimalnya berapa. Biasanya 2 angka di belakang koma atau 3 angka di belakang koma. Bisa juga menggunakan label. Kalau label itu untuk menuliskan namanya, tapi kalau di label itu bisa menggunakan spasi. Misalkan usia spasi pasien itu bisa digunakan di label. Kemudian untuk value kita bisa menuliskan kalau data kita berupa data kategorik, data ordinal maupun data nominal, kita bisa mengkategorikannya di sini. Kita bisa memberikan value-nya di sini. Misalkan 1 untuk jenis kelompok untuk jenis kelamin laki-laki, 2 untuk jenis kelamin perempuan. Nggak ada 3 ya kalau jenis kelamin, jadi laki-laki atau perempuan saja, bukan setengah-setengah. Nggak dihitung di situ. Ada juga kalau yang kita mau melihat tingkat pengetahuannya tadi, misalkan rendah, sedang, tinggi, itu bisa kita kode 1, 2, 3. Untuk 1 yang misalkan rendah, 2 tinggi, 2 sedang, 3 tinggi, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, missing itu kalau untuk data yang tidak masuk. Kemudian kolom itu adalah jumlah ukuran kolomnya. Kemudian line itu adalah rata kiri, rata kanan atau center. Measure itu adalah jenis data yang diinputkan, apakah nominal, ordinal atau rasio atau skala. Role itu nanti saja. Role is determinant the role variable data analysis where the input are independent variable, the target is dependent variable. Itu untuk analisis yang lebih lanjut lagi. Nah, ini misalkan untuk name. Untuk name nggak muncul ya. Kalau name itu adalah jenis variabel yang mau kita tuliskan di sini. Misalkan kita rubah, kalau misalkan dia mau kita rubah jenis kelamin. Nah, itu kalau misalkan penulisan jenis kelamin di variabel di sini di name itu tidak boleh ada spasi. Jadi harus misalkan jenis underscore kelamin atau jenis underscore kel. Kalau misalkan tidak dituliskan, maka tulisannya akan berupa seperti ini, kosong. Ini nggak ada isinya. Bukan nggak ada isinya ya, kosong lah istilahnya. Defaultnya seperti ini. Maka kalau yang di baris kedua kolom name ini tadi, di baris kedua, kalau misalkan tidak dituliskan jenis parameternya apa, maka di sini juga akan tertulis var 0003, berikutnya var 0004 dan seterusnya kalau misalkan dikosongi seperti itu. Nah, kemudian variabel datanya apakah numerik, kemudian ini untuk type-nya. Kalau untuk type-nya itu kita bisa melihat jenis datanya apakah numerik, koma, dot, dan lain sebagainya, atau berupa string. Kalau string itu adalah jenis data yang berupa data-data
kategorik seperti itu. Nah ini kemudian value itu kalau kita ngerubah value-nya itu bisa 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Maka kalau kita tampilkan di variabel bukan variabel view tapi di data view akan berubah menjadi seperti ini. 1 untuk laki-laki, 2 perempuan dan seterusnya. Jadi kita nginputnya nggak usah nulis laki-laki, perempuan, nggak usah seperti itu. Kita nulisnya cuma tinggal angka 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2 gitu aja. Cuma kan sudah akan terkode menjadi kalau 1 itu laki-laki, kalau 2 itu perempuan. Maka kalau kita nulis angka 3, maka akan tidak terkode seperti itu. Berikutnya yang berikutnya adalah align. Kalau align itu bisa rata kiri, rata kanan atau center itu juga bisa. Kalau measure itu adalah jenis datanya adalah scale, ordinal atau nominal. Kalau skala itu adalah data rasio, bisa juga data berupa ordinal atau nominal. Kalau rasio datanya berupa data interval dan rasio kita menggunakan scale. Tetapi kalau datanya ordinal ya kita masukkan ordinal atau nominal ya nominal seperti itu. Ini target. Nah ini adalah contohnya. Berdasarkan pemeriksaan kadar gula darah dan efek samping diare pada penggunaan metformin 500 mg. Misalkan ada yang nama pasien, misalkan satu namanya Pak Abdul, nomor 2 namanya Bu Siti, nomor 3 namanya Bu Putri, nomor 4 namanya Sujarno, nomor 5 namanya Suprapto dan seterusnya. Usianya 68, 48, 45 dan seterusnya. Jenis kelaminnya laki-laki, perempuan dan seterusnya. Kadar gula darahnya 400, 345 dan seterusnya. Efek sampingnya berupa ringan, sedang, berat. Kemudian pendidikan terakhirnya apakah SMA, sarjana, SD, SMP dan seterusnya. Nah, dari sini kalau kalian suruh memasukkannya ya, manakah data yang berupa data rasio, manakah data berupa ordinal, manakah berupa nominal. Apakah datanya tersebut berupa data interval atau rasio dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Tahap pertama penuliskan nama pasiennya. Fill patient name pasien in the column name. Jadi tulis nama pasien. Ya. Terus pada kolom itu ditulis stringnya itu pilih yang string. Nah, kemudian widthnya 20, desimalnya will not active. Kemudian label kolom nama pasien. Nah, kalau ini kan yang di label itu nama pasien itu boleh ada spasinya. Kalau untuk value-nya bisa di ignore dulu, dilupakan terlebih dahulu. Kolom fill-nya 8, line-nya with default, measure in column because of data is string. There are 2 options that appear, namely nominal and ordinal ordinal. Patient variable is equivalent to another or unique, means that patient name is different from another, so select nominal. Oke, next. Tahap ketiga, pilih usia. Nah, karena usia itu adalah termasuk data rasio, ya, maka type-nya itu pilih numerik. Variabel type-nya pilih numerik. Kemudian berikutnya seperti ini, bisa dibaca sendiri. Ini untuk jenis kelaminnya. Untuk jenis kelamin hampir sama, numerik juga. Tapi kita bisa mengkodenya. Nanti di value itu bisa kita kode 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Atau kita bisa juga menuliskannya secara string, tapi itu akan lebih rumit dan kita harus nulisnya satu persatu. Kalau nulisnya satu persatu ada kesalahan dalam penulisan, dalam kita ngetiknya, misalkan dia case sensitif atau huruf besar huruf kecilnya berpengaruh, maka itu akan mempengaruhi akan mempengaruhi analisa data kita. Nah, berikutnya kita pilih numerik saja.
Karena di kode berikutnya kita akan merubahnya menjadi kode kalau misalkan satu laki-laki, dua perempuan. Ya, terus. Ini sama juga untuk blood glucose, juga sama. Nanti bisa dibaca sendiri. Ya, nanti akan saya contohkan di video, saya tambahkan di video. Nah, ini untuk tugas pertemuan pertama. Untuk tugas pertemuan pertama, memasukkan data-data ini ke dalam file SPSS. Nanti akan dikumpulkan maksimal 7x24 jam di Google Classroom. Ya, setelah pertemuan ini selesai. Jadi kalau misalkan ini pertemuannya kita mulai dari jam 8, maka 9.40 hari Senin minggu depan itu sudah harus terkumpul di Google Classroom. Ya, filenya saja kalian kirim, tetapi tolong diperhatikan jangan sampai minta data teman-temannya, karena saya bisa ngecek apakah datanya itu adalah data yang sama atau data yang berbeda. Itu saya bisa ngeceknya, gampang sekali. Seperti itu. Ini anggaplah sebagai latihan, karena memang form penilaian itu tadi diantaranya adalah menggunakan menggunakan tugas sebagai salah satu parameter untuk penilaian. Jadi saya harapkan kalian mengerjakan mengerjakan tugas ini semaksimal mungkin. Jangan sampai kalau nyontoh ya tanya aja gimana caranya, selebihnya kalian bisa menggunakan punya kalian sendiri, kemampuan kalian sendiri. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.